Waktu pertama kali melihat dirimu hadir, rasa hatiku bilang hadir. Hati telah melanggar semua indah menyapa ruangnya diri. Tersangka rasa ini tak tertahan, hati ini untukmu. Oh, terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Oh, 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 oh. Hari-hari berganti, kini cintamu hadir, melihatmu memandangmu bagai bidadari, lentik indah matamu, manis senyum pipimu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan, hati ini untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Tulus padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat bergabung secara virtual dalam acara seminar online peningkatan peran generasi muda di masa digitalisasi dan hiperkonektivitas. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan tata tertib selama jalannya webinar. Untuk nama ID Zoom harus sesuai dengan nama ID pada saat pendaftaran, kemudian harus segera mengkonfirmasi kepada host apabila ada perubahan nama. Kemudian kewajiban peserta harus memahami penggunaan platform Zoom, kemudian berlaku sopan, tertib, tidak sambil makan, tidur ataupun merokok, kemudian menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, kemudian meminimalisir penggunaan audio dan video selama acara berlangsung, kemudian berada dalam ruangan yang terang, berinteraksi secara sopan, kemudian peserta diwajibkan menggunakan fitur raise hand pada saat sesi tanya jawab nanti. Dan selanjutnya saya sampaikan bahwa di akhir acara nanti juga akan ada door prize untuk 3 penanya terbaik berupa saldo GoPay senilai Rp100.000 untuk masing-masing penanya. Juga ada door prize social media challenge di akhir kegiatan. Dan untuk syarat-syarat social media challenge tertera di layar masing-masing. Baik, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri
Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, sebelumnya saya akan menyapa teman-teman yang telah bergabung secara virtual. Ada dari Kabupaten Oku Timur. Suaranya mana Oku Timur? Halo. Tetap sehat ya. Kemudian ada juga dari Kabupaten Muara Enim. Tetap semangat. Baik, dan webinar pada siang hari ini akan menghadirkan dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Ismail Calindu. Beliau adalah tenaga ahli Dirjen IKT Kominfo. Selamat siang Bapak Ismail. Baik, selamat bergabung ya Bapak ya. Kemudian ada Mbak Istia Sofiana. Beliau adalah Charter Presiden GCI Team. Selamat siang Mbak. Halo, selamat siang. Baik, dan nanti acara diskusi ini akan dimoderatori oleh Mas Arief Budi Prakoso, tenaga ahli DPR RI. Namun sebelumnya di ujung sana kita juga sudah tersambung dengan Bapak Bobi Adityo Rizaldi. Beliau adalah anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat siang Pak Bobi. Pak Bobi saat ini sedang menjalankan tugas di Dapil, sehingga tidak dapat hadir di studio, namun akan memberikan keynote speech-nya. Selamat siang Bapak. Apakah bisa mendengar suara saya? Halo Pak Bobi, sudah tersambung ya? Halo, Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam Pak Bobi. Ya. Ya, terima kasih sebelumnya Bu Tuning. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Pak Ismail atas fasilitasinya hari ini Pak. Terima kasih ya Pak ya, sering-sering ya Pak. Ya Pak. Jadi mohon maaf nih kepada Pak Ismail dan narasumber Mbak Istia dan Mas Arief juga dan teman-teman semua dari Oku Timur Muara Enim. Saya izin pakai foto ya, karena ini di tengah jalan ini kita on the way ke Batu Raja karena besok ada pencoblosan di sana tanggal 9 Desember Pilkada. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Pak Ismail dan narasumber Mbak Istia Sofiana dan moderator kita Mas Arief. Jadi rekan-rekan dari Oku Timur dan Muara Enim ini Pak Ismail dan Mbak Istia, mereka ini adalah SDMPKH yang terdepan dalam membina masyarakat penerima program manfaat dari Kemensos dari pemerintah. Jadi mereka ini yang sehari-harinya memang membina satu orang itu kira-kira bisa sampai dari 22 sampai 50 KK. Nah, teman-teman yang terdepan ini Pak Ismail dan Mbak Istia sudah beberapa kali kita webinar. Waktu itu kita ingin menyampaikan bahwa di era pandemi ini memang ada keterbatasan tatap muka. Nah, dengan era digital saat ini bisa tercover dengan adanya akses digital dan juga internet. Akan tetapi Pak Ismail dan Mbak Istia, akses ini dan infrastruktur masih sangat terbatas. Walaupun kalau misalkan nanti dilihat di dalam share screen, kalau ada share screen saya bisa didikan oleh Om Admin. Ini kalau pengguna media sosial itu sudah 150 juta atau 56% dari total populasi. Tetapi masalah pemerataan ini yang memang belum rata, Pak Ismail. Jadi ada beberapa tempat di Oku Timur dan Muara Enim ini masih ada blank spot. Nah, teman-teman dari SDMPKH ini nanti sampaikan saja, mumpung ada Pak Ismail di sini, daerah mana yang kiranya masih belum tersentuh oleh akses digital. Jadi nggak usah kita jauh-jauh dulu akan bagaimana mengoptimalkan. Kalau paling pertama kita harus memetakan daerah mana yang belum merata aksesnya. Nah, kebetulan saya akan menyampaikan berita gembira ini karena bantuan Pak Ismail dan teman-teman di IKP Kominfo yang pelaksananya dari Bakti, Pak. Kami sudah menyampaikan bahwa 2021 nanti akan ada wifi gratis di daerah Lubai di Muara Enim. Saya sebagai anggota DPR diberikan kemudahan prioritas untuk mengajukan usul 20 titik wifi gratis. Alhamdulillah yang di Lubai insya Allah sudah bisa, tadinya akhir tahun ini, tapi karena satu dan lain hal ada pergeseran sedikit, tapi paling lama tahun depan sudah masuk. Nah, teman-teman sekalian,
narasumber hari ini nanti dieksplorasi lebih jauh. Karena pertama, bagaimana rekan-rekan dari SDM PKH ini bisa mengcover pekerjaannya sehari-hari dengan tatap muka yang terbatas. Nah, kalau tatap muka terbatas harus dipetakan teman-teman, infrastruktur apa yang masyarakat binaannya belum bisa diakses. Apakah mereka belum punya gadgetnya, atau punya gadgetnya tapi sinyalnya jelek, atau ada sinyalnya, punya gadgetnya tapi belum tahu cara pakainya. Nah, ini nanti perlunya didiseminasikan bahwa di era pandemi ini adalah suatu tantangan tapi juga peluang. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa hidup normal walaupun terbatas. Peluangnya adalah bagaimana ini bisa dijadikan sarana untuk menaikkan tingkat kesejahteraan. Nah, efeknya dengan penggunaan digitalisasi ini, infrastruktur baik itu juga gadget, banyak yang dipergunakan secara tidak produktif, download yang gosip-gosip itu kan tidak ada gunanya. Nanti bisa disebarkan informasi kepada rekan-rekan semua, kepada binaannya, bahwa jangan hanya download tapi upload. Nah, tinggal nanti apa uploadnya nanti mungkin Pak Ismail dan Mbak Istia ini kan Mbak Istia ini agen perubahan. Jadi perubahan drastis ini sudah biasa dia. Nanti akan disampaikan perubahan ini apa yang upload jualan yang bisa meningkatkan nilai tambah, bisa menambah pendapatan, atau mengupload untuk berbagi pengalaman, atau bagaimana ada program-program vokasi. Kalau yang nggak dapat program prakerja bisa asal ada akses itu bisa mendapatkan edukasi juga, dan juga bagaimana menambah skill baru agar bisa beradaptasi di lingkungan seperti ini. Jadi ini sekali lagi adalah tantangan tapi juga peluang, dan peluang ini bukan hanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang menjadi didampingi oleh rekan-rekan SDM PKH. Rekan-rekan SDM PKH sendiri juga bisa memanfaatkan infrastruktur digital ini dan akses ini untuk juga ada ya lumayan kalau ada tambah-tambahan 1 bulan tambahan 5-10 juta kan lumayan kan Pak Ismail kan untuk teman-teman di Muara Enim dan Oku Timur. Nah, oleh karenanya untuk mengelaborasi lebih detail ini kesempatan baik sekali pada rekan-rekan ditanyakan masalah statistik, peluang apa saja dan bagaimana penggunaan internet secara bijak itu nanti Pak Ismail akan sampaikan, dan juga nanti kepada Mbak Istia kiranya ada ide-ide yang bisa digunakan oleh teman-teman semua sebagai capacity building, peningkatan wawasan dan referensi agar bisa mengoptimalkan infrastruktur yang udah ada sekarang ini menjadi nilai tambah, bisa menambah pendapatan juga, menambah wawasan, dan juga selain itu bisa menambah kemakmuran pada masyarakat yang dibinanya. Oleh karenanya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Pak Ismail, Mbak Istia, dan Mas Arief, yang moderatornya ini nanti teman-teman akan lihat seru sekali. Saya kiranya mengantar di sini untuk nantinya bisa dilanjutkan oleh para narasumber. Mohon izin, Pak Ismail, Mbak Istia, Mas Arief. Siap. Mudah-mudahan senang semua Pak Bobi. Alhamdulillah Pak, ini cuma supaya ada fotonya karena lawannya kota kosong Pak. Teman-teman yang di Oku Timur ini juga pasti udah santai-santai aja lah, udah ketahuan siapa yang menang. Siap, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Ismail, dan pesan sponsor sering-sering aja Pak, kalau bisa tiap minggu 3 kali kalau boleh Pak webinar. Siap. Terima kasih Pak Ismail. Ini Pak kan Istia. dan Pak Bobi juga semuanya, jadi bisa kita laksanakan acara ini. Alhamdulillah. Jadi teman-teman nanti di Oku Timur dan Muara Enim kalau ada janji saya yang belum tunai langsung tagih ke Pak Ismail. Nanti saya langsung tagih lagi bulan depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan SDM PKH yang sudah hadir pada siang hari ini. Tetap sehat. Terima kasih karena kalian semua yang ada terdepan dalam di era pandemi COVID ini masih membina masyarakat. Jadi tetap 3M, jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak ya, tetap jaga kesehatan meskipun sibuk di masa pandemi. Dan demikianlah keynote speech dari Bapak Bobi Aditya Rizaldi. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Mas Arif untuk memandu jalannya diskusi. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam bahagia. Terima kasih Mbak Tuning, Rahayu. Bagi kita semua, semoga di era pandemi ini kita masih dalam keadaan sehat, walafiat. Mungkin saya menyapa dulu kepada para narasumber. Selamat siang Pak Ismail Cawindu. Selamat siang. Salam kenal Pak Arif. Ismail. Lalu ada Baik. Suaranya kok terlalu kecil, Mas Rif? Suara kecil ya Pak ya? Iya. Ya, halo. Ya. Iya. Aduh, agak sebentar. Inilah memang di era digitalisasi ini agak begini. Jadi kadang-kadang apa yang kita pikirkan dengan apa yang terjadi agak di luar sinkronisasi. Inilah dampak-dampak yang memang ada dari digitalisasi. Halo, sudah? Ya, lumayan. Oke, sebentar. Kalau gitu kita pegang aja deh, biar agak terdengar lebih keras. Lalu selanjutnya ada narasumber yang mungkin mamah muda ya, katanya baru seminggu ini melahirkan. Mbak Istia, halo Mbak. Halo Pak Arif, halo semua peserta yang hadir. Halo Pak Ismail, terima kasih atas kesempatannya. Halo Mbak Istia. Halo. Ini saya baru selesai melahirkan ini. Tapi tetap semangat untuk Semangat. Ya, suaranya juga kecil nih Mbak Istia. Oh, udah kecil ya. Oke, sebelum kita melanjut untuk kita berdiskusi, alangkah baiknya saya sedikit untuk berpantun untuk menyapa rekan-rekan para dulur di Palembang. Pasar Cinde, Pasar Kalangan, ke Pasar Kalangan Meli Selendang. Biar cuman sekedar ucapan, salam bahagia untuk dulur di Palembang. Oke, kita akan mengangkat tema tentang di masa digitalisasi dan hiperkonektivitas. Waduh, ini bahasa baru. Sekarang nih kayaknya banyak hiper ya. Hiperaktif, hipermarket. Nah, sekarang jadi ada hiperkonektivitas. Meskipun kayak begitu, dengan hiperkonektivitas ataupun era digitalisasi ini sebagai tantangan kita ke depan. Karena memang ini bisa sebagai mata pisau ataupun memang yang bisa membunuh kita sendiri ataupun kita bisa bermanfaat, kita digunakan dengan baik. Untuk itu kita menampilkan beberapa narasumber untuk para nanti audiens, silakan untuk nanti mengeksplor atau ingin bertanya, nanti kita buka sesi untuk mereka menjelaskan bagaimana sih sebetulnya digitalisasi dan ini bisa kita manfaatkan. Jangan-jangan malah jadi digitalisasi ini malah jadi merusak bangsa. Program disintegrasi, hoax, dan segala macam yang tidak bisa dilakukan dengan baik. Nah, ini kayaknya subjek dari ini semua, subjek penderitanya ini Pak Ismail Cawindu, karena selaku pemangku kebijakan dan yang punya wewenang untuk melakukan infrastruktur ini. Banyak di daerah yang 3T. Wah, ini 3T ini kalau bahasa plesetan kita nih daerah nanti insya Allah Tuhan tolong nih katanya. Mudah-mudahan daerah yang bagaimana ketika nanti daerah tersebut ini banyak akses internet yang tidak terjangkau. Bahkan kadang-kadang mereka harus naik ke atas genteng, ke atas bukit untuk dia mendapat sinyal. Mungkin nanti Pak Ismail untuk bisa menjelaskan. Oke, langsung saya akan coba kita mulai. Pak Ismail, sebetulnya apa sih yang sudah dilakukan pemerintah untuk membantu dalam program digitalisasi ini dan bagaimana sih sebetulnya pemerintah ini bahasanya bagi masyarakat untuk bisa bermanfaat dan bagaimana infrastruktur yang sudah dibangun. Mungkin saya mulai dari situ dulu aja, Pak Ismail. Silakan Pak Ismail, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya mohon izin share screen ya. Silakan Pak Ismail. Iya. Apakah bisa dilihat Sudah di layar? Pak, sudah. Oke Pak Arif, baik. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Apa kabar semuanya? Baik. Ya. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
kita masih diberikan kesehatan untuk hadir di ruang Millennium ini, webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, saya ingin menyampaikan, tolong disampaikan Pak Bobi, mohon maaf Pak Dirjen dalam acara ini tidak bisa hadir karena bersamaan harus ada acara di KPCPEN dalam rangka dengan COVID, jadi saya diminta selaku tenaga ahli untuk menyampaikan, menggantikan beliau. Adik-adik sekali, ini saya panggil adik-adik karena saya mendapatkan informasi bahwa ternyata pesertanya adalah dari SDM PKH semua. Mungkin ada pernah ketemu dengan saya juga ketika saya di Kemsos itu. Saya tahu betul adik-adik saya ini jadi pekerjanya saya kenal, bahkan mungkin boleh jadi kita pernah bertemu sebenarnya. Ya. Oke lah, nanti kita teruskan masalah PKH-nya. Saya ingin menyampaikan bahwa pada pertemuan kali ini diminta untuk menyampaikan makalah atau materi peran generasi milenial di era digitalisasi. Ya. Maka yang pertama ingin sampaikan bahwa ada dua pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, mengapa harus berperan? Yang kedua, apa yang harus diperankan? Itu dulu. Jadi, kalau di judulnya adalah peran milenial di era digitalisasi, maka pertanyaannya mengapa harus berperan dan apa yang harus diperankan? Ya. Yang pertama saya jawab saja bahwa sebagai milenial Anda harus berperan karena memiliki dua tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab pada diri dan keluarga. Itu tanggung jawab pertama dulu. Anda harus menjadi orang yang bertanggung jawab untuk hidup eksis, ya, sama dengan orang lain, dan Anda juga bertanggung jawab terhadap kelangsungan keluarga. Yang kedua, Anda juga harus bertanggung jawab pada bangsa dan negara. Ini saya katakan Anda karena ini semua pesertanya adalah ada anak-anak milenial semua. Jadi dua kepentingan ini, dua tanggung jawab ini sama pentingnya, ya, sama pentingnya. Oke. Berikutnya ada kata-kata tadi era digital. Apa itu era digital, ya? Era digital itu adalah pada saat ini bahwa hampir seluruh sektor kehidupan manusia telah berubah. Apa yang berubah dari proses manual ke digital? Yang memaksa kita harus berubah. Ya. Contoh ini misalnya lah, ya. Kita melaksanakan acara webinar. Ini kan adalah sebuah perubahan. Mestinya kan kita datang ke lokasi sana, di Palembang sana. Tapi karena ada masalah, kemudian ada cara lain yang kita bisa lakukan, maka kita lakukan dengan cara webinar melalui Zoom. Nah, kita tidak bisa menghindari yang namanya perubahan. Sebab siapa yang tidak berubah, maka ia akan ketinggalan. Dalam bahasa makanan disebut kadaluarsa atau dalam bahasa obat. Satu hari saja kita tidak baca berita, itu rasanya sudah bagaimana coba ketinggalan. Apalagi kalau sudah seminggu. Karena berubah, ya, perubahan itu cepat sekali terjadi. Perusahaan yang tidak melakukan perubahan itu akan tergilas pahitnya disrupsi. Ya. Ketika semua pekerjaan diambil oleh teknologi, saya berikan contoh. Dulu ketika itu masih ada penjual Fujifilm, itu seluruh kantor-kantor Fujifilm di seluruh dunia itu luar biasa pemasarannya. Dan luar biasa banyak orang yang bekerja. Tapi ketika ditemukan teknologi foto itu melekat pada handphone, sudah. Orang tidak butuh lagi Fujifilm. Kenapa? Karena sudah ada di handphone semua. Dan tidak perlu lagi capek-capek membeli ke sana sini. Apa yang terjadi? Maka kantor Fujifilm seluruh dunia itu tutup semuanya. Ini contoh kalau dia tidak berubah.
Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Taksi misalnya, ya. Taksi kalau tidak berubah, tidak menggunakan teknologi juga dia akan ketinggalan mulai taksi-taksi yang online. Jadi betapa perubahan ini sangat terjadi dengan cepat dan dinamis, dan untuk mendampingi perubahan ini maka kita harus mampu melakukan adaptasi. Ya, oke. Jadi era digital ini memaksa kita harus berubah. Teman-teman PKH, saya sudah berbicara dengan salah seorang eselon 1 di Kemsos bahwa teman-teman PKH di lapangan kalau bekerjanya manual itu akan kesulitan akan memantau, mengkoordinasikan pekerjaannya di lapangan. Jadi harus dibuatkan aplikasi yang memudahkan teman-teman PKH bisa untuk melakukan tugas-tugasnya. Misalnya mengontrol penerima manfaat di desa mana, Ya, bisa dengan menggunakan teknologi, aplikasi. Nah, saking pentingnya yang namanya transformasi digital ini, Presiden memberikan 5 perintah kepada Kominfo. Perintah pertama, Presiden mengatakan ini, segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital penyediaan layanan di internet di 12.500 desa atau kelurahan atau daerah tertinggal. Nah, ini ada kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Bobi tadi. Saya akan jelaskan nanti bagaimana mengantisipasinya. Yang kedua, persiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di sektor pemerintah, di layanan publik, di sektor sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, semuanya. Itu perintah kedua. Perintah ketiga, percepat integrasi pusat data nasional. Perintah keempat, siapkan regulasi, skema-skema pendanaan dan pembiayaan. Dan yang kelima, siapkan kebutuhan sumber daya, talenta digital SDM. Ini akan saya sampaikan bagaimana Kementerian Kominfo merespon perintah Presiden. Yang pertama, saya berikan data dulu. Data pengguna internet. Ya, kalau jumlah penduduk kita sudah 266 juta, maka pengguna internet kita sudah 196.714.000 sekian. Ya, atau sudah memberikan penetrasi sebanyak 73,7%. Ya, yang kurang-kurang sisa 27%. Ya. Tuh. Jadi ini luar biasa, pertumbuhannya mencapai 8,9%. Akan terus bertambah. Nanti kalau 12.000 desa teraliri internet, semua pasti akan bisa, seluruh penduduk Indonesia bisa menggunakan yang namanya gadget. Nah, dari aspek kebijakan, ini yang dilakukan oleh Kominfo. Tadi Mas Arief tanya saya apa yang dilakukan Kominfo. Yang pertama ada di bidang telekomunikasi, yang kedua di bidang ekonomi digital dan perlindungan data, yang ketiga bidang pos dan logistik, yang keempat di bidang penyiaran. Nah, di bidang infrastruktur, Kominfo melakukan penyelesaian pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata. Sekarang ini itu sudah kita melakukan penanaman kabel bawah laut, ya, dan di atas daratan untuk menghubungkan seluruh daerah-daerah di seluruh Indonesia. Ya, bahwa nanti ada yang belum teraliri, ini yang dikerjakan nanti. Ya, jadi ada namanya proyek melakukan kegiatan penyambungan fiber optik, ya, melalui bawah laut. Ya. Yang kedua di bidang legislasi, penuntasan legislasi primer di bidang telekomunikasi, informatika dan perlindungan data. Perlindungan data ini saya dulu yang menginisiasi dari tahun 2015, ya, bahwa sampai hari ini Indonesia belum memiliki undang-undang perlindungan data, sehingga data-data kita secara undang-undang khusus belum dilindungi, meskipun dia tersebar di 14 undang-undang. Jadi hati-hati sekarang kalau menggunakan data pribadi. Yang ketiga, kolaborasi, penguatan kolaborasi internasional di bidang ekonomi digital dan arus data lintas negara. Ini juga nanti akan dimasukkan ke dalam perlindungan data pribadi. Dan yang keempat, talenta, pengembangan sumber daya atau talenta digital dengan jumlah dan kualitas yang memadai. Ini akan memberikan jawabannya nanti. Nah, ini dia jawabannya.
Jadi di Kominfo itu ada namanya Digital Talent Scholarship. Apa itu? Adalah program beasiswa pelatihan dan sertifikasi yang ditujukan kepada para peserta terpilih yang ingin meningkatkan keterampilan di bidang IT. Saya cek dulu, ini apa suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Pak Arif? Bisa, Pak. Bisa. Bisa Bagus, ya? Pak. Oke. Suara bawah bagus. Jadi teman-teman PKH kalau ingin teman-teman PKH kalau ingin meningkatkan sumber di bidang ini ada beasiswanya. Ya, Anda catat ini sekarang nih. Kita butuh 40.000 peserta. Ini belum tercapai ini. Ya, ini ada di bawah ini, ada Instagramnya digital.kominfo, ada digitalen.kominfo. Silakan dicatat ini. Anda bisa melihat kapan ada lagi pembukaan, kemudian testingnya kapan. Tentu harus di testing. Kalau nggak di testing nanti repot. Ya, jadi akan Anda mendapatkan pelatihan mengenai Android developer, iOS developer, ada augmented reality dan seterusnya. Gratis ini, ya. Nanti disilakan. Jadi ini jawaban Menteri terhadap perintah Presiden mengenai penyiapan sumber daya manusia di bidang internet, ya, di bidang digitalisasi. Oke, saya lanjut. Untuk perencanaan digitalisasi nasional, secara nasional, tadi Pak Bobi mengatakan bagaimana tuh Pak Is, atau Pak Arif mengatakan gitu. Ya, kita akan melakukan total desa kelurahan Indonesia, ini kan, ada proyek percepatan layanan internet di 12.548 desa kelurahan yang belum terjangkau dengan 4G. Ya, ya, ini totalnya 83.218 desa kelurahan. Ini ada di desa kelurahan yang belum terjangkau 9.913. Ya, ini akan semua dialiri oleh aliran internet. Ya, ya. Sekarang ini diketahui bahwa di Indonesia ini masih ada yang menggunakan 2G, ini ada cakupan sinyalnya, ada 3G dan ada 4G. Bahkan sekarang sudah dipersiapkan memasuki ke 5G. Jadi insya Allah 12.000 desa yang diperintahkan dalam perintah tadi itu akan dikerjakan oleh kementerian insya Allah tahun depan ini selesai. Ya. Jadi kalau sekalian gini aja lah, adik-adik PKH, kalau tadi ada desa Lubai, desa Muara Enim yang sudah dijanjikan, nanti kalau ada di daerahnya yang belum teraliri, tolong dibikin laporan saja, ya, dibikin laporan. Lebih cepat kalau dibuat proposal di mana letaknya, kemudian disampaikan kepada melalui Pak Bobi, nanti Pak Bobi sampaikan kepada Kominfo, ya, biar cepat bisa dituntaskan. Mungkin akan bakti akan membangun itu, ya, menyambungkan. Oke. Selain menggunakan fiber optik, daerah-daerah yang susah dijangkau dengan fiber optik, Indonesia akan menjangkaunya dengan satelit. Jadi ada penyediaan akses internet untuk melayani sektor pendidikan, kesehatan, dan pendidikan daerah yang tidak terjangkau dengan telesterial yang tadi saya jelaskan. Jadi menggunakan satelit. Ya, total layanan titiknya ini ada 501.000 titik. Ada tadi yang Pak Bobi tadi ada 20 titik. Semuanya total ada 500 titik. Ya, ini ada pembagiannya semua di bawah ini. Ya. Jadi besar harapan kita, ya, bahwa ke depan seluruh wilayah Indonesia ini akan teraliri sinyal dan jaringan internet, ya, supaya kita menciptakan keadilan di bidang komunikasi. Jadi bukan hanya orang kota yang mendapatkan jaringan, tapi seluruh rakyat Indonesia itu harus mendapatkan jaminan karena sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar. Saya lanjutkan. Ini data mengenai penggunaan penetrasi pengguna internet berdasarkan umur. Di sini datanya untuk dari ABJI, ternyata yang paling banyak menggunakan internet adalah dari kaum digital ini, dari anak-anak digital semua, ya, milenial semua. Ya, yang umurnya hari ini antara 18 tahun sampai 37 tahun. Ya, paling banyak. Nah, sekarang pun kita sudah memasuki yang namanya Society 5.0, ya. Sekarang ini dari Society 1, kemudian 2.0, 3.0, 4.0, dan sekarang sudah masuk. Ini tidak usah kita bahas, kita lanjut saja. Tingkat penggunaan teknologi generasi milenial.
Generasi milenial merupakan generasi dengan adaptasi dan kemampuan teknologi yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Ya, itu makanya di data tanya ini. Yang laki-laki penggunaan teknologinya, yang laki-laki sekian datanya, menggunakan handphone, ya 93,39%, yang perempuan 89, lebih banyak perempuan, lebih banyak laki-laki. Kemudian yang menggunakan komputer sekian, yang menggunakan akses internet sekian, ada datanya semua. Ini akan terus meningkat seiring dengan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah. Oke. Pertanyaannya adalah, apa peran generasi milenial? Tadi saya berikan jawaban bahwa Anda harus berperan. Kenapa? Karena 2 alasan. Untuk kepentingan diri dan keluarga, dan untuk kepentingan bangsa dan negara. Sekarang, apa yang harus diperankan? Maka, menurut saya, yang harus diperankan oleh generasi milenial adalah Anda harus menjadi penggerak perubahan. Ya, the drivers of change. Ya. Jadi ini strategi sekali karena teman-teman PKH yang ada di lapangan sekaligus nanti jadi penggerak perubahan. Apa yang digerakkan? Perubahan, ya, supaya menyesuaikan diri dengan kondisi yang berkembang saat ini. Ya. Generasi muda lainnya itu harus berubah, ya. Pola hidupnya berubah, cara belajarnya berubah, beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Hari ini masih banyak anak-anak yang belum bisa pakai Zoom, ya. Kenapa? Karena dia tidak tahu, atau boleh jadi karena fasilitas yang lain. Segala macam. Jadi perubahan dalam seluruh aspek kehidupan. Teman-teman di PKH misalnya, ya, Anda harus melakukan terobosan-terobosan, ya, supaya bagaimana caranya tugas Anda bisa terlaksana dengan cepat di bidang digitalisasi. Kalau misalnya dagang pakai digital, ya. UKM pakai digital. Apalagi kalau misalnya bertani menggunakan digital. Semua sudah ada sarannya, aplikasinya sudah banyak. Ya, jaringannya disiapkan oleh pemerintah. Tinggal sekarang bagaimana kesadaran generasi muda tadi untuk mau menjadi penggerak perubahan. Nanti Mbak Istia nanti yang jelaskan bagaimana perubahan dilakukan. Nah, saya hanya berikan ada beberapa karakter yang harus dipenuhi untuk seorang milenial kalau ingin melakukan perubahan. Yang pertama, Anda harus memiliki visi yang jernih dan kegigihan mencapai target. Ya. Hari ini Anda pasang, saya mau jadi apa? Ya. Masa mau jadi koordinator PKH terus? Kan nggak mungkin. Ya, akan ada pembatasan nanti itu. Ya, paling 5 tahun mungkin sudah diganti. Gak mungkin, ya. Penerima manfaat juga tidak mungkin terus-menerus diberikan bantuan PKH. Nanti akan ada aturannya, itu akan harus paling lama 5 tahun mungkin itu diberikan. Setelah itu dia harus graduasi. Kemudian yang kedua, kalau Anda sudah punya visi mau jadi apa yang ingin saudara sampaikan, Anda juga harus bersikap kritis dan analitis terhadap situasi, ya. Kritis dan analitis. Ya, misalnya saja mendapatkan sebuah berita, Anda kritisi beritanya, ini benar apa enggak nih? Dianalisis, jangan langsung dikirim. Jadi harus kritis. Kemudian membangun hubungan yang kuat dengan membangun kepercayaan. Artinya membangun jaringan, ini penting. Ya, membangun jaringan. Kemudian penuh inovatif dengan metode thinking out of the box. Jangan berpikir kayak orang di dalam tempurung misalnya. Harus mengambil inisiatif, ya. Jangan kalau misalnya diperintahkan A, hanya itu yang dikerjakan. Coba dikembangkan lagi, barangkali ada yang bisa dikerjakan di luar dari A tadi. Jadi out of the box, ya. Itu ciri-ciri orang yang menjadi penggerak di bidang digitalisasi. Kemudian ide-ide segar dan pemikiran-pemikiran kreatif, ya. Bayangkan ya, saya pernah melihat ada seorang anak-anak SMP yang ikut lomba membuat aplikasi. Apa yang dia buat? Dia buat aplikasi memudahkan ibunya untuk mengecek harga beras. Saya tanya, kenapa adik bikin aplikasi ini? Dia bilang gini, saya capek lihat ibu saya kasihan terus, dia nggak tahu harga beras. Akhirnya saya buatkan aplikasi sehingga dia cukup melihat ini dan semua harga-harga dia tahu. Luar biasa. Itu namanya pemikiran-pemikiran yang kreatif. Ya. Kemudian karakter yang lain bahwa seorang milenial itu syarat akan pengetahuan alias melek teknologi. Bacalah membaca buku. Ini penyakit ini.
ada sebuah survei dari 600 berapa? Dari 60 negara, 61 negara yang disurvei, tingkat kerajinannya membaca buku, kayaknya orang Indonesia ada di urutan ke-60. Ini luar biasa. Membaca buku 27 halaman per tahun. Ini luar biasa, malasnya sebagian orang. Saya kira anak-anak teman-teman dari PK tidak demikian ya. Baik. Apalagi tantangan kalau ingin melakukan perubahan? Sadari bahwa lingkungan menuntut agar kita bisa cepat beradaptasi terhadap perubahan yang dinamis. Pertama, itu tantangannya. Cepat sekali berubah. Ya. Yang kedua, uncertain. Lingkungan menuntut kita untuk cepat mengambil tindakan dalam situasi yang tidak pasti dan tidak dapat diprediksi. Ya. Hal-hal yang tidak menentu. Ya. Itu tantangan. Ya. Jangan mengeluh karena memang tantangannya begitu. Kemudian kompleks, lingkungan menjadi sangat kompleks dan saling ketergantungan dengan peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Sangat kompleks ya, yang persoalan yang kita hadapi di lapangan sangat kompleks sekali. Ya. Kemudian rancu, ambigu, kondisi terjadi seringkali di luar kebiasaan kita, sehingga harus senantiasa berpikir out of the box yang tadi. Ini tantangan perubahan kalau kita melakukan jadi penggerak perubahan. Nah, ada realitas komunikasi di era digital yang kita lihat sekarang, ya, sebagai dampak perkembangan teknologi digital. Apa itu? Sekarang itu setiap orang menjadi newsgetter dan sekaligus newsmaker. Anda sebagai SDM PKH, Anda bisa menjadi seorang yang menulis berita, tapi Anda juga bisa menjadi objek berita, ya. Platform media komunikasi dan informasi beraneka ragam, berbasis teknologi digital. Luar biasa. Platform yang muncul tiap hari itu. Ribuan platform yang muncul tiap hari. Ya. Kemudian batas ruang privat dan ruang publik menjadi kabur. Antara urusan pribadi, urusan publik itu sekarang sudah susah dibedakan. Ya. Susah dibedakan. Ya. Kemudian masalah hoax, fake news. Ya. Termediasi atau terfasilitasi karena teknologi digital. Saya ingin ceritakan bahwa tahun 2018 ketika ketika negara-negara di Timur Tengah bergolak, itu sengaja dibuat berita seakan-akan setiap hari ada bom, ya, ada bom. Ternyata itu adalah ciptaan, dibikin seperti dibikin seperti film. Seakan-akan itu betul-betul terjadi bom, padahal itu bikinan. Ya, kalau tidak teliti melihatnya, itu susah membedakan mana yang betul-betul peristiwa bom, mana yang termasuk fake news. Kemudian interaksi masyarakat berubah menjadi lebih kepada big data. So, jangan salah bahwa kita ketika berhubungan dengan internet, maka seluruh data-data kita, baik data pribadi maupun apa-apa yang kita komunikasikan itu terbentuk dalam satu big data. Ya. Saya berikan contoh saja ya, bahwa kalau suatu saat Anda ada di Facebook, tiba-tiba Facebook mengatakan selamat ulang tahun ya, atau silakan ini foto Anda 5 tahun yang lalu. Artinya apa? Facebook menyimpan data Anda. Kan begitu? Ya. Demikian pula bahayanya sekarang kalau misalnya di media sosial kita berkomunikasi dengan orang, kita sembarang mengeluarkan kata-kata kotor, mencela orang, mencelah negara dan sebagainya, itu terdokumentasi. Sehingga misalnya gini, sekarang Amerika kalau ingin mengeluarkan visa, ya, ingin mengeluarkan visa kepada seseorang, maka yang terakhir diminta setelah tanya jawab adalah dia minta media sosialnya. Buat apa? Dia akan mengecek media sosial Anda, dia akan melihat jejak digitalnya, seperti apa Anda bermedia sosial. Kalau misalnya ternyata ditemukan, wah ini anak ini pernah berkata-kata sembarangan, pernah menghina orang, pernah apa, dan semua terdokumentasi, maka itu menjadi celah gagalnya sebuah usaha. Demikian pula kalau melamar sebuah pekerjaan. Ya. Jadi sekarang hati-hati di dalam bermedia sosial. Ya. Kemudian sosial media sebagai echo chamber. Ya. Nah, yang terakhir, prinsip sukses. Bagaimana prinsip sukses untuk seorang milenial? Yang pertama inovatif, ya.
Sudah dimanapun kalau orang berinovasi memiliki inovasi, ya luar biasa. Jadi orang pintar itu tidak selalu bisa inovasi, ya. Tapi kalau orang inovatif mesti cerdas, ya. Yang pertama. Yang kedua, digital minded, ya. Harus digital minded. Mulai sekarang setiap ada persoalan, Anda bisa cek di digital. Ada. Apakah Anda mencari solusi atau mencari aplikasi, mencari apapun, ada semua. Kemudian berjiwa wirausaha. Jadi mungkin kalau nanti sambil bekerja sebagai koordinator PKH, Anda juga bisa melakukan perdagangan UKM melalui online. Dan yang terakhir adalah kolaboratif, bekerja sama. Jangan bekerja sendiri-sendiri. Kalau saudara bekerja bersama-sama, ya itu pasti hasilnya lebih baik. Kemudian generasi milenial yang melek media atau Anda harus memiliki literasi media yang baik. Generasi muda harus mampu berpikir kritis, ya. Tadi sudah sampaikan, kalau Anda menerima konten jangan langsung share. Baca dulu, cek dulu. Jangan-jangan hoax. Apa ciri-ciri hoax? Ya, ciri-ciri hoax itu yang pertama, berita yang kita terima tidak ada sumber beritanya. Nggak ada. Jelas siapa yang ngomong gitu. Yang kedua, antara lain dia mengancam-ancam. Kalau Anda tidak viralkan, Anda akan mendapatkan bahaya. Misalnya begitu, ya. Atau cirinya memprovokasi, si A salah, si B benar, si A salah, si B benar. Itu. Atau kira-kira mengatakan bahwa akan terjadi sesuatu begini tanpa dasar. Nah, itu semua ciri-ciri. Jadi Anda harus memiliki namanya literasi media yang baik. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendapat manfaat kebebasan informasi. Jadi gunakan kesempatan kebebasan informasi ini untuk menyampaikan berita-berita yang baik. Sehingga karena di dalam internet itu ada surga dan neraka. Kalau Anda menanam hal-hal yang negatif, itu akan dibaca oleh orang-orang dan Anda mendapatkan dosanya. Demikian pula kalau kita menanam hal-hal yang positif, kita akan mendapatkan pahalanya dan menjadi pahala jariah. Kemudian menyadari pentingnya beretika di media jejaring. Tadi disampaikan, seperti saja kita di dalam webinar ini ada etikanya, ya. Nggak boleh sembarangan berpakai baju yang sembarangan. Kadang-kadang duduk naik kaki atau sambil merokok, sambil makan, itu aja etikanya. Kemudian generasi muda yang melek media digital diharapkan akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka. Ya, ini hanya pesan sebelum terakhir mengenai hoax, ya. Saring sebelum share ini sudah Anda dengar berkali-kali, ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, artinya jangan Anda menjadi orang yang ikut menyebar berita yang tidak penting, karena itu berbahaya, karena apabila terjadi persoalan akan ditelusuri siapa yang menyebarkan berita itu. Saya kira Sarip, ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa diterima sebagai pemicu diskusi. Nanti kalau ada hal-hal yang bisa ditanyakan, saya akan coba jawab sesuai dengan kemampuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus dulu kepada Pak Ismail. Luar biasa beliau melakukan pemaparannya. Sedikit saya ngambil kesimpulan. Ini bahasanya tadi dari pemaparan Pak Ismail. Jalaluddin Rumi itu pernah menulis, hikmah Tuhan menciptakan dunia supaya segala sesuatu yang ada dalam pengetahuannya menjadi tersingkap. Wah, jadi di sini nih anak muda dituntut untuk kreatif, berinovasi, melakukan pemikiran ke depan seperti apa dapat digunakan dunia digital sampai pun pengetahuan apapun diserap kayak gitu. Nah, mungkin itu sedikit. Nanti kita coba akan buka untuk nanti lebih mengeksplor lagi dengan nanti ada forum tanya jawab dan diskusi. Sekarang saya masuk ke Mbak muda ini, ya wanita muda, Mbak Istia. Oh ya, silakan. Oh, kedengeran. Ya kalau saya sih pasti deket akan kedengeran. Mungkin yang lainnya nanti di media yang ada di online mungkin nanti mudah-mudahan juga terdengar juga suaranya. Nah, sekarang saya ingin mau tanya ke Mbak Istia, kesibukannya seperti apa dan bagaimana sih peran dunia digital ini dimanfaatkan oleh generasi muda. Mungkin itu aja. Silakan dulu Mbak Istia. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Istia Sofenia. Nah, saat ini saya betul tadi disampaikan oleh Mas Arif
bahwa saya sudah menjadi ibu-ibu ya, jadi bukan gadis lagi. 1 minggu yang lalu baru saja melahirkan anak laki-laki, alhamdulillah. Dan kalau saya kelahiran tahun 91 itu masuknya milenial lah ya. Oh, iya. Milenial. Tadi sudah dikatakan. Oh, milenial banget ini. Oh, milenial banget. Tadi Pak Ismail sudah mengatakan bahwa generasi milenial ini berusia dari belasan sampai dengan 30 ya Pak ya? Kalau tidak salah. 37. 37. Oh, Pak Arif masih Ya. Oh, saya masih milenial. Saya masih 16 tahun emang. Ya, untuk kesibukan selain menjadi ibu rumah tangga tentunya saya juga aktif mencari bisnis di dunia digital tentunya ya, memanfaatkan dunia digital di mana saya juga mempunyai online shop e-commerce. Melalui media e-commerce kita sudah banyak sekali platform di mana kita bisa membuka toko online. Kemudian juga karena hobi saya adalah bermusik, saya juga sudah mengeluarkan single dengan memanfaatkan media digital. Oh, begitu Ya, ya. jadi sekarang ini sudah banyak platform media yang kita bisa streaming lagu-lagu kita dan kita menghasilkan uang. Oh, wow. Nah itu, jadi sekarang sudah tidak lagi berjualan melalui CD atau kaset, tetapi sudah streaming online. Jadi teman-teman yang mempunyai hobi bisa disalurkan dan juga bisa mendatangkan uang seperti Uang itu. gitu. Saya juga hobi nyanyi sih, cuma di kamar mandi. Nggak mendatangkan uang. Itu aja sih mungkin kesibukannya, dan juga pastinya berorganisasi. Kenapa? Karena organisasi ini bisa mengasah soft skill ya, sampai akhirnya kita jadi mendapatkan ilmu yang banyak dan juga pengalaman, itu semuanya dari organisasi. Oke. Saja mungkin. Nah ini saya mau coba share mungkin sama teman-teman yang ada di sini tentang bagaimana sih peningkatan generasi muda di masa digitalisasi dan hyperkonektivitas. Bisa dibantu mungkin Mas. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ismail bahwa faktanya di Indonesia ini sudah banyak sekali yang kurang lebih ada 272 juta jiwa di Indonesia, dan banyak sekali yang sudah aktif memiliki handphone, kemudian juga menggunakan internet dan juga memiliki media sosial. Dan juga bahwa faktanya Indonesia merupakan salah satu negara dengan penggunaan internet terbanyak di dunia ya Pak ya. Nah selanjutnya mungkin Mas. Nah tadi juga sudah disinggung oleh Pak Ismail bahwa kita ini sekarang sudah ada di akhir era revolusi industri 4.0 dan juga sudah bersiap-siap masuk ke industri 5.0. Nah sebetulnya apa sih revolusi industri itu? Nah ini semua tuh bisa ditandai dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi seperti saat ini. Jadi sudah terkoneknya dengan berbagai macam internet seperti itu. Jadi banyak sekali sekarang profesi-profesi yang sudah tergantikan oleh teknologi. Nah, saya juga karena domisili saya di Bogor, kemudian saya sering ke Jakarta. Dulu itu kalau dari Bogor ke Jakarta pasti lewat tol Jagorawi ya. Oh, betul. Nah, pada saat kita lewat tol Jagorawi itu kan biasa kita bayar tol ya Mas ya. Kemudian kita biasanya kan dilayani oleh manusia, tetapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu sudah diganti dengan digital teknologi dengan menggunakan e-money. Nah itu adalah salah satu profesi-profesi yang mau tidak mau kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Artinya sudah tergantikan posisinya dari manusia menjadi teknologi. Nah, tetapi jangan berkecil hati dulu kita sebagai generasi milenial, karena tidak semua profesi itu bisa digantikan dengan robot atau dengan teknologi. Selanjutnya mungkin Mas. Nah, ini tadi sudah disinggung juga apa sih unsur-unsur revolusi industri 4.0 itu, di mana semua sekarang sudah terkonek dengan internet atau Internet of Things, kemudian ada big data dan lain-lain ya. Dan juga dampaknya tadi itu akan adanya pengangguran, di mana karena lapangan pekerjaan menjadi sempit karena banyak yang digantikan dengan teknologi, tapi juga ini menjadi akan banyaknya peluang-peluang yang bermunculan seperti itu. Jadi banyak juga yang bisa kita gali dari revolusi industri ini. Nah tadi sudah saya singgung juga bahwa robot tidak sepenuhnya bisa menggantikan manusia. Apa sih yang tidak bisa digantikan oleh robot atau oleh teknologi? Nah ini dia tentunya adalah soft skill. Dan ini sedikit tips dari saya. Ada 10 soft skill dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Salah satunya itu adalah bahwa teknologi tidak bisa menggantikan
manusia untuk bisa berkreativitas. Kemudian ini banyak ya poin-poinnya dari 1 sampai 10. Soft skill ini salah satunya adalah bahwa teknologi atau robot ini tidak bisa menggantikan manusia yang bisa memecahkan sebuah masalah. Kemudian juga critical thinking atau berpikiran kritis, kemudian juga creativity, lalu juga people management, kemudian coordinating with other, terus emotional intelligence, judgment and decision making, service orientation, negosiasi, dan juga cognitive flexibility. Jadi itu tadi 10 soft skill. Nah, dari mana kita bisa mengasah 10 soft skill tersebut? Ya, itu tadi sudah dibahas juga bahwa teknologi atau robot tidak sepenuhnya bisa menggantikan posisi manusia. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa digantikan. Salah satunya adalah soft skill tadi ya. Nah, soft skill itu juga menjadi nilai jual untuk kita nih sebagai generasi milenial. Untuk kita ini harus mempunyai ke-10 soft skill tersebut dan kita harus bisa mengasahnya. Nah, jadi teman-teman dari sekarang dari PKH ini bisa juga mengasah soft skill tersebut dengan seperti hari ini nih sudah ikut kegiatan webinar, belajar dari Pak Ismail, dari Pak Bobi, dari juga Kak Ari. Kemudian juga mungkin banyak sekali webinar-webinar lain, atau kemudian juga kita juga bisa belajar via online ya. Sekarang sudah banyak juga materi-materi di YouTube. Kalau kita malas baca, kita bisa lihat di situ banyak sekali training-training yang luar biasa bagus untuk pengembangan diri kita. Nah, kemudian juga selain itu juga hal-hal tersebut itu bisa didapatkan dari kita menjadi magang, kemudian menjadi seorang volunteer, seminar, mengikuti organisasi. Nah, saya sendiri juga aktif di organisasi ya. Nah, teman-teman juga tadi kalau misalnya Pak Ismail dan Pak Bobi pernah bicara bahwa kita sebagai generasi milenial harus menjadi generasi yang agent of change ya, untuk penggerak perubahan. Bagaimana kita bisa melakukan perubahan tersebut? Nah, tentunya perubahan itu tadi juga sudah disinggung bahwa bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga keluarga dan juga untuk negara. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah dengan menaikkan taraf ekonomi keluarga. Di era digital ini kita banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang suka nonton film Korea. Nah, kalau misalnya suka nonton film Korea, di sini juga lagi ada happening banget film judulnya Startup. Di situ juga menceritakan tentang anak muda yang lagi mau merintis sebuah usaha di bidang digital. Nah, bahwa kita bisa belajar juga dari manapun tentang peluang-peluang, entah itu hanya dari sebuah film. Dan selain juga yang tadi saya singgung bahwa banyak sekali platform-platform yang bisa membuat pengembangan diri kita atau bisa menghasilkan uang. Seperti contohnya saya sendiri awalnya itu adalah tidak membuka toko online sendiri, tidak mempunyai barang, tapi hanya sistem dropship, teman-teman. Jadi kalau kita tidak mempunyai modal usaha, tetapi kita pengen punya satu toko atau kita pengen berjualan, kita bisa pakai sistem dropship. Jadi bahasanya itu seperti marketingnya, seperti itu. Nah, mungkin dari Pak Arif ada yang mau ditanyakan juga, mungkin sharing-sharing soal pengalaman, karena sebetulnya saya juga masih setiap ada informasi apapun tentang digital, saya coba untuk cari tahu. Seperti sekarang juga saya sedang belajar tentang ilmu saham dan cryptocurrency, itu juga kita belajarnya sendiri aja, tapi itu salah satu strategi untuk melek era lah. Jadi kita juga jangan sampai menjadi generasi yang tertinggal, terus cari tahu, terus menjadi generasi yang haus akan ilmu. Jadi seperti itu sih bisa di. Oh gitu, haus akan ilmu ya? Iya, haus akan ilmu. Jadi kalau bisa ada apa nih yang baru, tanyakan. Ada apa nih yang baru, tanyakan. Seperti itu. Jadi jangan jadi generasi yang tertinggal. Tertinggal. Tuh. Jadi lokasi kita tidak masalah ya, kita berada di daerah atau di kota, selama kita mendapatkan akses internet, semua juga bisa kita dapatkan ya ilmu-ilmunya. Kira-kira, wah ini kan pertanyaannya saya langsung keinginan akan diskusi dengan Mbak ini.
Perlu apa sih ketika kita ingin berkreativitas ataupun kita memasarkan produk di media sosial ini, kira-kira perlu yang dipikirkan tuh apa sih? Kira-kira tuh package-nya itu seperti kayak gimana kira-kira? Nah, kalau seandainya kita ingin, misalnya kita sudah tahu nih tujuan kita mau apa. Tadi sudah disinggung juga lagi-lagi oleh Pak Ismail. Untuk kita bisa menjadi generasi yang berkembang, kita juga harus menentukan mimpi kita itu apa, tujuan kita itu apa. Apakah dengan adanya era digital ini, dengan fasilitas internet yang secanggih ini, kita mau arahnya kemana? Apakah kita ingin menjadi seorang influencer misalnya, atau hanya sekedar membuka toko online? Itu tentunya banyak ya tips-tips marketingnya. Salah satunya misalnya bagaimana kita bisa mengemas misalnya media sosial kita sebagai lokasi untuk kita memasarkan produk kita itu dengan sebaik mungkin, kontennya dipikirkan, kemudian captionnya juga, dan lain-lain. Seperti itu sih. Jadi dimulai dari bagaimana konsepnya, kemudian kita ingin positioningnya diterima oleh calon konsumen itu sebagai produk seperti apa sih. Itu semua bisa diarahkan dan bisa dikemas melalui media sosial. Oh, media sosial. Iya. Sekarang tidak perlu beriklan lagi, tapi hanya cukup dengan media sosial itu sudah sangat membantu. Betul. Jadi kayaknya bentuk kreatif ya. Iya, betul. Inovasi-inovasi. Saya ingat sekali ketika teman saya itu jualan, sebetulnya sih gampang sih kalau di bahasa Indonesia singkong goreng. Cuman dibuat sama dia fried cassava gitu kan. Orang pada penasaran ya, sebetulnya sama-sama juga singkong goreng juga gitu loh. Sama juga kita perumahan, dia bilang wah Riverside harganya 2,5 miliar gitu kan. Nah, cuman ketika kita coba bahasa Indonesia kan, rumah di pinggir kali, wah kebanjiran gitu. Jadi mungkin perlu ide-ide kayak gitu ya Mbak Isti ya, kayaknya seperti itu. Betul. Ini juga Pak Arif, saya mau cerita sedikit. Jadi kan saya menikah tahun lalu, kemudian alhamdulillah langsung hamil. Kemudian pada saat hamil ini saya kan punya media sosial pribadi kan. Biasa kan kalau orang-orang update lagi ngapain story, dan saya kan sering banget update namanya ibu muda baru lagi seneng ngumpulin barang-barang baby, sering update misalnya, oke, saya baru beli ini, ternyata ini bagus loh hasilnya, bla bla bla. Akhirnya itu menjadikan beberapa brand mungkin berpikir saya bisa menjadi seorang influencer, artinya bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa membeli barang itu, dan akhirnya itu menjadi satu manfaat yang saya dapatkan dari bermedia sosial. Dengan mereka mengendorse produk baby itu lumayan, jadi saya nggak usah beli dan juga mereka ada bayar meskipun tidak terlalu mahal. Nah, itu teman-teman mungkin juga bisa menjadi satu tips memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya. Jadi apapun momen di hidup kamu, coba untuk diakalin apakah ini bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang sama, misalnya tentunya di arah yang positif ya. Wah, positif. Oke. Luar biasa, kita mempunyai dua pembicara ini yang luar biasa. Kita beri plus dulu kepada kedua pembicara kita hari ini. Mungkin nanti habis ini kita akan diskusi. Cuma saya diingatkan oleh tim kreatif, katanya untuk yang ingin bertanya akan mendapatkan GoPay 100.000. Jadi silakan bertanya loh. Ini kalau ini kita agak jarang, sulit bertanya. Ini hari ini kita bertanya malah dikasih uang gitu kan. Hanya di acara ini. Sebelum saya akan memulai coba diskusi, saya agak mengutip sedikit dari seorang DJ Swart. Dia bilang, gagasan-gagasan baik tidak cukup. Gagasan yang dilaksanakan dan dikembangkan adalah 100% lebih baik daripada gagasan yang hanya dalam pembicaraan. Jadi kita harus melaksanakan gagasan tersebut, berinovasi, khususnya anak muda, jangan hanya berwacana ataupun hanya kan hari ini kan banyak kan orang hanya berbicara di media sosial, ternyata juga buktinya tidak ada gitu. Mungkin saya langsung buka tahap untuk bertanya. Silakan, ingin ada yang bertanya apapun dalam konteks digitalisasi maupun hiperkonektivitas ini. Cuman jangan bertanya nomor teleponnya Mbak Istia karena sudah bersuami ataupun nanya Pak Ismail karena beliau juga sudah beristri juga. Silakan kepada para pembicara. Kalau saya bebas. Oh, bebas Pak ya. Bebas. Oh, bebas. Rasain. Silakan bagi penanya, untuk satu penanya untuk dirasain dulu. Di rasain. Silakan. Sudah ada? Belum? Hari. Oke, Hari. Silakan
Mas Ari? Heri Purnawan. Heri Purnawan. Silakan Mas Heri Purnawan untuk langsung bertanya. Ya, silakan Mas Heri. Ya. Langsung pertanyaannya. Masih di-unmute. Tolong dibuka. Ditujukan kepada siapa? Baik, Oke, terima silakan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ingin bertanya kepada Kominfo. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, upaya dari Kominfo untuk menanggulangi permasalahan yang ada di media sosial seperti itu. Saat ini memang kita berada di era digitalisasi, semua serba digital. Aktivitas masyarakat tidak bisa kita bendung lagi seperti itu. Tetapi di sini kita melupakan, mungkin kita berfokus hanya untuk digital itu untuk usaha, untuk belajar dan yang lain-lain. Tetapi kebanyakan yang terjadi di media sosial itu banyak terjadi keributan dan kegaduhan. Seperti halnya banyak yang masih menyinggung rasisme, banyak yang masih menyinggung pembulian, bullying, perundungan dan lain sebagainya. Di sini generasi muda sebagai penggerak di era digitalisasi, tetapi peran Kominfo tidak kalah penting sebagai pendukung dari pergerakan para generasi muda. Peran Kominfo sangatlah penting. Selama ini banyak kegaduhan yang seperti saya sebutkan tadi. Banyak masyarakat itu tidak memahami etika dalam bermedia sosial. Tidak mendapatkan pengetahuan beretika dalam media sosial. Saling sindir, bahkan seringkali di sini mereka itu hujat-menghujat. Nah, di sini adakah upaya dari Kominfo dalam kasus yang seperti ini yang sering terjadi di media sosial? Adakah upaya pencegahan dari Kominfo untuk menanggulangi permasalahan yang demikian seperti itu? Karena tidak bisa kita pungkiri lagi, sedikit saja ada kesalahan ter-up di media, itu banyak sekali dari mereka yang berbondong-bondong ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Serta mereka Mas Heri, langsung pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi hanya untuk mengulangi dampak negatif. Langsung aja pertanyaannya, hanya itu aja. Iya, dampak negatif, iya. Sudah saya kami tangkap. Mungkin itu. Ya, selanjutnya mungkin pertanyaan kedua, silakan. Oke, ada dari Pak Gunadi. Wah, nih Pak Gunadi dari Oku Timur. Dia ada masuk message ke kami. Pak, saya ini kayaknya ditujukannya ke Pak Ismail. Pak, saya mendampingi 150 kakak dan dampingan saya tidak ada internet bahkan sinyal. Menghambat komunikasi dan pendampingan KPM. Adakah solusi, Pak? Oh, itu nanti kayaknya Pak ditujukan ke Pak Ismail. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, silakan. Ada lagi resign atau ada message ke tim kreatif? Ahmad Saifuddin. Silakan untuk Mas Ahmad Saifuddin. Langsung ke pertanyaan. Halo, Mas Ahmad Saifuddin. Tolong untuk tim kreatif untuk di-unmute. Ya, halo. Mas Saifuddin. Ya, halo. Ya, oke. Mas Saifuddin, silakan untuk langsung bertanya. Langsung aja pertanyaan. Untuk pertanyaannya Pak, langsung saja. Oke. Kan kita sedang ada pandemi kan. Maaf, bisa agak keras, suaranya agak keras sedikit. Agak kurang terdengar. Ya, untuk pertanyaannya saya langsung saja. Saya kan sebagai mahasiswa, apalagi harus mempunyai butuh jaringan yang stabil untuk belajar dan untuk mungkin juga yang lain juga bisnis segala macam, karena saya juga ikut bisnis digital juga. Nah, untuk pertanyaannya, apakah Kominfo ada strategi untuk meningkatkan jaringan untuk kedepannya, apalagi saat ini kan semuanya butuh dengan internet lah. Itu saja strategi yang untuk kedepannya, gitu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ahmad Saifuddin. Wah, ini pertanyaannya semua ditujukan ke Pak Ismail nih. Kayaknya subjek penderitanya Pak Ismail. Silakan Pak Ismail untuk bisa menjawab. Saya berikan tempat untuk menyelesaikan secara adat ke Pak Ismail. Nah, Mas Arif. Siap, Pak Ismail.
Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya yang bagus. Nanti kalau dikasih hadiah, kasih hadiah nanti nih pertanyaannya ya. Oh siap, Pertanyaannya pasti Pak Ismail. Mas Heri Purnawan. Begini, Mas Heri. Saya jelaskan dulu secara strategis ya, bahwa Indonesia ini adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi yang namanya kebebasan berkomunikasi. Ya. Itu saya tunjukkan pasalnya, pasal 28F Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita semua bebas, tidak disaring, bebas dulu. Nanti kalau ada yang bertentangan dengan undang-undang baru disaring. Jadi pada dasarnya kita bebas berbicara. Apa yang menyaring? Yang menyaringnya adalah undang-undang. Makanya di bidang komunikasi itu lahir banyak undang-undang. Ada undang-undang penyiaran, mengatur bagaimana orang bicara di penyiaran. Ada undang ITE, mengatur bagaimana orang berbicara di internet. Ada undang-undang keterbukaan informasi, ada undang-undang telekomunikasi, ada undang-undang pornografi, dan banyak. Ada undang-undang pers bagaimana wartawan bicara. Itu begitu, pada dasarnya begitu. Nah, khusus yang ditanyakan tadi bahwa di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 27, 28, 29, 31, 45, itu sudah ada yang namanya perbuatan yang dilarang, ya, perbuatan yang tidak dibolehkan berinternet. Nah, karena itu diatur dan dilarang, ada hukumannya. Hanya saja, itu baru bisa diproses kalau ada orang yang merasa dirugikan dengan perbuatan tadi itu. Jadi kalau dia hanya marah-marah sendiri, tapi tidak ada yang respon, itu tidak diapa-apain. Harus ada orang yang merasa dirugikan, dia melapor ke polisi, itu bisa. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Kominfo di dalam menanggulangi masalah seperti ini? Ada dua. Ya. Dari hulu kita melakukan yang namanya pendidikan literasi media. Ya, kita membentuk ke seluruh Indonesia ada namanya relawan TIK. Itu partner kerja kita. Apa kerjanya? Relawan TIK ini memberikan pelajaran kepada setiap orang di daerahnya untuk bagaimana cara menggunakan internet yang baik. Itu ada. Itu namanya pendidikan literasi media. Sehingga ada namanya internet sehat, internet cakap, ya, dan sebagainya, ya. Itu sudah sejak saya jadi juru bicara menteri itu sudah saya lakukan itu. Tapi di samping kita melakukan seperti itu, kita juga memblokir konten-konten yang memang bertentangan. Kalau sudah diadukan, ya kita blokir. Dasarnya apa? Undang-undang kita blokir. Apa? Misalnya yang pornografi kita blokir. Saya masih ingat ketika saya jadi jubirnya Pak Tifatul, itu hampir 1 juta akun internet pornografi yang kita tutup. Tapi begitu kita tutup satu, muncul 1.000, muncul 2.000. Itu. Nah, tadi disampaikan, jadi saking banyaknya hal-hal seperti itu, maka kita sendiri kewalahan. Sekarang, akhirnya apa? Di Kominfo kita ciptakan sebuah namanya mesin AIS, ya. Itu adalah sebuah sistem atau peralatan yang digunakan untuk memfilter semua konten-konten yang masuk ke internet yang tidak sesuai dengan undang-undang. Itu bekerja 24 jam. Itu ada itu. Ya. Itu mempekerjakan kurang lebih 80 orang, 24 jam bekerja. Makanya kalau ada hal-hal yang Anda mau tahu, misalnya ngadukan saja namanya aduankonten.go.id. Itu bisa dikirim ke situ. aduankonten.go.id pasti diproses. Tapi kan tidak selesai kalau itu terus kita cara-cara kerjanya. Makanya kita menghendaki namanya literasi media. Ya, pertemuan-pertemuan seperti ini ketika itu selalu disisipkan bagaimana cara berinternet dengan baik disampaikan. Ya. Literasi media adalah bagian dari pendewasaan dalam digitalisasi. Jadi hukum-hukum di dunia maya itu sama dengan di dunia nyata. Kalau di dunia nyata itu kita dilarang berbohong, dilarang menyakiti orang. Di dunia maya juga sama, itu berlaku ketentuan. Ya, itu dia. Jadi
Kominfo dari hulu ke hilir itu dikerjakan. Di samping Kominfo juga menyediakan infrastruktur tadi. Sekaligus saya menjawab pertanyaan dari Ogan Komering Ulur Timur. Kemudian pertanyaan Saifuddin dari mahasiswa. Ini juga karena kebetulan sekarang saya dosen mahasiswa di seluruh Indonesia. Keluhannya sama seperti ini. Tadi disampaikan di dalam paparan saya bahwa 12.000 desa yang hari ini belum teraliri dengan internet itu akan menjadi sasaran kita. Memang tidak bisa sekaligus, bertahap. Itu kalau kita tidak bisa menarik kabel fiber optik, kita akan menggunakannya dengan satelit, ya, satelit. Sedang dipersiapkan satelitnya untuk diluncurkan, begitu ada nanti itu bisa tercover semua. Karena bukan hanya urusan mahasiswa, urusan di puskesmas, di desa-desa juga harus dipikirkan. Sekolah-sekolah di pelosok-pelosok harus dipikirkan, ya. Di desa-desa yang banyak penghasilannya mau dipasarkan kemana juga susah kalau nggak ada internet. Jadi ini itulah sebabnya ada 5 tadi perintah Presiden mempercepat ya yang namanya transformasi digital. Ya. Nah, untuk yang bertanya tadi supaya cepat penanganannya, tolong bikinkan surat saja, bikin surat. Jadi kalau PKH bekerja sama kepala desa atau Pak Camat atau Pak Bupati, bikin surat, tujukan kepada Kominfo melalui nanti mungkin Pak Bobi, di desa mana yang masih belum ada sinyal, ya. Kemudian diberikan berapa titik, ya. Karena gini, ada dua cara pembangunan itu. Kalau desa-desa yang tidak bisa dibangun oleh operator karena karena dari sisi bisnisnya tidak cukup, maka itu dibangun dan difasilitasi oleh negara melalui bakti. Ya, toh itu juga dananya diambil dari rakyat masyarakat, dikembalikan lagi ke masyarakat. Supaya cepat, kebetulan ini kan daerahnya Pak Bobi ini. Lewat Pak Bobi aja, nanti Pak Bobi serahkan ke Kominfo, gampang itu. Siap. Mudah-mudahan kita lihat apa ini sudah masuk dalam prioritas sekarang ini, ya. Karena itu juga ada sistem prioritasnya gitu ya. Itu Mas Arif. Oke, terima kasih Pak Ismail. Mungkin Mbak Istia ada yang mau ditambahkan atau mau juga ikut menjawab? Ke Mbak Istia? Saya kira pertanyaannya tadi cukup dijawab oleh Pak Ismail karena ranahnya beliau. Oh, ranahnya beliau. Untuk mengurusi internet di Indonesia ya. Terima kasih Pak Ismail atas jaringan internet yang luar biasa di wilayah saya di Jakarta. Ya, Pak. Ya. Ya. Oke. Ada? Oh, ternyata masuk lagi. Satu penanya untuk ke Mbak Istiana nih kayaknya. Apa? Silakan. Panjang. Oke, sebentar. Coba Tim. Bisa dikasih ke saya? Wah. Ini pertanyaan terakhir. Wah, ini agak panjang nih, kayaknya agak curhat ini kayaknya. Dari Larissa Hana. Waduh. Saya ingin bertanya kepada Kak Istia, saya mendapat info kalau Kak Istia merupakan Presiden JCI FIMI. Waduh. Oh, JCI FIM. Waduh, minta maaf karena saya Inggris Jawa jadi agak jelek. Kebetulan saya mahasiswa yang saat ini sedang aktif di Ormawa kampus. Di tengah pandemi ini banyak program kerja yang harus menggunakan perangkat digital sebagai media utama berjalannya organisasi. Menurut Kak Istia, bagaimana membuat proker yang optimal dalam menggunakan digital ini Kak? Lalu apakah ada tips dan trik membangun internalisasi organisasi di tengah pandemi? Waduh, ini kayaknya pertanyaan mahasiswa yang organisatoris ini. Pengurus organisasi ya? Betul. Siapa tadi namanya? Namanya Larissa Hana. Wah, Larissa ini luar biasa ya. Kita dari zaman kita kuliah itu memang adalah momen yang pas untuk kita mulai aktif berorganisasi. Jadi di organisasi pasti kita akan banyak sekali belajar dan juga learning by doing ya, sambil belajar sambil mempraktekkan. Kalau di era pandemi ini sebetulnya ada plus minusnya ya buat saya pribadi juga di GCI, karena dengan adanya pandemi ini tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan program kerja yang sudah kita rencanakan di awal terpaksa harus kita revisi karena
akibat pandemi sehingga banyak program kerja yang harusnya dilaksanakan secara offline, tatap muka langsung, akhirnya menjadi online. Tetapi ada nilai plusnya juga. Ini juga bisa menjadi memangkas biaya program kita ya. Jadi kita bisa lebih banyak save uang organisasi karena dialihkan kepada online dan juga bisa dialokasikan kepada hal lain, tentunya juga untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan, kalau di GCI kita fokus terhadap SDGs ya, Sustainable Development Goals, di mana kita ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat Indonesia khususnya dalam mencapai atau goals ke 16 poin SDGs tersebut. Nah jadi tipsnya buat Larissa adalah bikin program kerja yang memang tidak hanya memberikan impact sesaat tetapi sustain, artinya berkepanjangan. Misalnya kita bikin kegiatan yang hanya memberikan bantuan tapi tidak ada output lain yang berkepanjangan, itu rasanya kurang ya. Tetapi kalau misalnya sustain, misalnya seperti hari ini nih, kita bikin kegiatan webinar, outputnya adalah kita berharap semua peserta nantinya mempunyai pandangan baru kira-kira di era pandemi ini akan ada membuat satu atau ingin berbisnis apa setelah ini, setelah menjadi tim KPH ya, setelah ini mungkin mau apa gitu kan. Nah ini harapannya kita membuat program yang ada output kepanjangannya gitu, jadi harus sustain, artinya impactnya terasa secara terus-menerus. Itu aja sih paling, dan juga tentunya komunikasi ya dalam membina satu organisasi itu nomor 1. Itu aja sih paling, mudah-mudahan cukup jelas ya. Oh, mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih kepada para pembicara hari ini. Mungkin sebelum saya tutup acara ini, mungkin ada closing statement 1 menit dari Pak Ismail, mungkin nanti setelah itu Mbak Istiana. Silakan Pak Ismail untuk closing statement. Ya. Halo? Halo? Maaf? Kita dengar? Oh, sudah Pak, silakan Pak. Baik. Dari closing statement saya kepada adik-adik dari PKH, sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau saudara tidak melakukan perubahan mulai dari diri Anda sendiri, tidak akan mungkin Anda melakukan perubahan pada orang lain. Jadi mulailah perubahan itu dari diri Anda. Apa yang harus dirubah adalah pengetahuan digital Anda yang harus dirubah. Caranya bagaimana? Banyak belajar, banyak baca buku, ikuti perkembangan, dan coba bekerja sama dengan orang yang sudah biasa untuk belajar. Yang kedua, Anda daftar di Digital Scholarship tadi Kominfo, ya, daftar di situ supaya bisa ikut kursus gratis. Anda bisa, dengan cara itu Anda bisa meningkatkan terapi di Anda. Demikian Mas Arif, terima kasih banyak. Terima kasih salam banyak, semuanya. Pak Ismail. Ya, semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terakhir mungkin. Baik, terima kasih Pak Arif. Dari saya mungkin marilah teman-teman semua kita menjadi generasi milenial yang tidak hanya sibuk mengkritisi atau menggurui, tetapi mencari solusi. Dan apalah artinya sebuah perubahan jika tidak dimulai dari diri kita sendiri. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri plus dulu kepada kedua pembicara kita yang sangat luar biasa hari ini. Semoga apa jawaban dari kami, acara kami bisa memuaskan Anda sekalian. Maaf kalau Anda tidak terpuaskan, karena pada dasarnya kita bukan alat pemuas. Dan kedua, apabila ada khilaf, kita salah karena pada dasarnya kita makhluk kasar, bukan makhluk halus. Terakhir saya ingin tutup, ada satu tulisan menarik. Tadi ketika ini saya menarik dengan tentang masalah perubahan atau sebagai agent of change. Ada tulisan menarik di seorang warga negara Inggris di dalam kuburannya. Dia menulis seperti ini: saya berniat ingin merubah negara. Saya ingin bermimpi melakukan perubahan terhadap negara dan bangsa saya. Namun saya tidak bisa. Lalu saya turunkan niat saya untuk saya merubah bagaimana membangkitkan dan membanggakan keluarga saya. Dan saya akhirnya juga menyadari saya tidak juga bisa. Dan akhir dalam perenungan saya menyadari seharusnya yang saya rubah adalah diri saya sendiri. Ketika saya berubah terhadap diri saya sendiri, saya bisa merubah keluarga saya. Dan ketika saya dapat merubah keluarga saya akan bisa
merubah bangsa dan negara ini. Semoga kalian semua bisa dapat melakukan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan. Mungkin sebelumnya saya akan memberikan plakat. Pak Ismail minta maaf karena digital saya tidak bisa memberikan plakat. Mungkin nanti kami antarkan ke rumah Bapak. Saya akan memberikan plakat dulu ke Mbak Istia. Baik, terima kasih. Oke, sudah? Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa dalam kesempatan dan frekuensi yang berbeda. Saya silakan ke Mbak Tuning. Terima kasih Mbak Tuning. Baik, terima kasih kepada Mas Arif, terima kasih kepada Bapak Ismail dan Mbak Istia atas paparan yang luar biasa. Dan kami himbau sekali lagi kepada seluruh peserta virtual, jangan di Zoom dulu. Kemudian jangan matikan video karena nanti di akhir acara kita akan ada foto bersama dan masih akan dihibur oleh hiburan akustik. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita bahwa acara ini telah selesai, marilah kita tutup dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Mas Zainul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara seminar pada sore hari ini, alangkah baiknya kita menunjukkan kepada kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana acara pada sore hari ini kita dapat bermanfaat buat diri kita, buat bangsa kita, buat agama kita. Saya akan membacakan doa sesuai dengan kepercayaan saya, agama Islam. Bagi teman-teman yang non muslim, berdoa dan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu atas ridho-Mu. Pada sore hari ini kita telah menyelesaikan acara seminar online Bakti Kominfo dan DPR RI. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas karunia limpahan rahmat-Mu, hidayah-Mu, dan semoga pada acara sore hari ini kami mendapatkan ridho-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, semoga acara pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kami, bagi bangsa kami, bagi agama kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru kami, dosa bangsa negara kami. Allah, ya Rahman, ya Rahim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Dan kepada seluruh peserta virtual agar saat ini membuka videonya karena kita akan melakukan foto bersama. Dan saya ingatkan sekali lagi masih bisa mengikuti lomba social media challenge di mana syarat-syaratnya sudah kita terangkan tadi ya di layar masing-masing. Oke, mungkin saya komando ya. Dan tim kreatif bisa screen capture dari sekarang. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pada sore hari ini telah kita laksanakan dengan baik. Saya Tuning Rahayu mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lagi.